Di kaki Gunung Cikuray, sebuah desa kecil di Garut hidup seorang jawara bernama Kang Bahar. Usianya sudah mendekati 50 tahun, tetapi tubuh kekarnya masih menunjukkan sisa-sisa masa mudanya yang penuh petualangan. Kang Bahar adalah pelindung desa. Dengan golok pusaka yang diwariskan dari leluhurnya, ia menjaga kedamaian warga dari ancaman bandit atau binatang buas. Suatu pagi, kabar buruk tiba di desa. Ketua desa datang tergopoh-gopoh menemui Kang Bahar. "Bahar, Belanda sudah sampai di Bandung. Mereka membawa pasukan besar. Jika mereka terus bergerak ke selatan, desa ini tak akan selamat." Kang Bahar mendengarkan dengan tenang. "Kalau begitu, aku harus pergi. Aku akan membantu mereka yang melawan. Ini bukan hanya soal desa kita. Ini soal tanah air kita." Sementara itu, di tengah hiruk-pikuk pasar Tanah Abang, Jakarta, seorang pria bertubuh besar bernama Hercules berjalan dengan langkah pasti. Tubuhnya penuh tato, tanda kehidupan keras yang ia jalani. Hercules adalah sosok yang ditakuti sekaligus dihormati. Ia menguasai jalanan Tanah Abang, melindungi pedagang kecil dari preman lain yang mencoba memeras mereka. "Bang Hercules," teriak seorang pedagang. "Preman dari blok sebelah lagi bikin rusuh, Bang." Hercules mengerutkan dahi. "Gue urus sekarang. Lo jaga dagangan lo." Dengan tangan kosong, Hercules menghadapi para preman itu. Perkelahian sengit terjadi. Hercules menunjukkan keberaniannya yang luar biasa, memukul mundur musuh tanpa ragu. Kabar tentang agresi militer Belanda sampai ke telinga Hercules. "Belanda mau ambil Jakarta, gue nggak bakal tinggal diam. Ini tanah gue juga," katanya kepada anak buahnya. Markas darurat TNI di pinggiran Jakarta dipenuhi kesibukan. Tenda-tenda darurat berdiri di bawah langit kelabu. Para tentara tanpa lelah, sementara Kapten TNI sedang berdiskusi dengan perwira lainnya. "Belanda mencoba memutus jalur logistik kita di Bogor. Kalau mereka berhasil, Jakarta akan jatuh," kata Kapten dengan nada tegas. "Kita butuh lebih banyak orang." Tak lama, dua sosok dari latar belakang yang berbeda tiba di markas. Kang Bahar datang dengan pakaian sederhana, membawa golok pusakanya. Hercules, dengan gaya berandalannya, muncul bersama beberapa anak buahnya. Meski enggan, Kang Bahar dan Hercules akhirnya setuju untuk bekerja sama demi tujuan yang lebih besar, mempertahankan jalur logistik di Bogor. Kang Bahar memimpin pelatihan di sebuah hutan kecil dekat markas. Ia mengajarkan para sukarelawan, termasuk anak buah Hercules, cara bertempur dengan taktik gerilya. Golok dan bambu runcing menjadi senjata utama mereka. "Musuh kita punya senapan, tapi kita punya otak," kata Kang Bahar. "Gunakan medan untuk keuntungan kita. Serang dari bayangan, lalu menghilang." Hercules, meski awalnya tampak meremehkan, akhirnya ikut berlatih. "Ajarin gue pakai golok kayak lo, Bahar. Kalau gue bisa, Belanda tamat." Di sisi lain, Hercules memimpin anak buahnya untuk mengurus logistik. Mereka mengambil alih suplai makanan dari penyelundup yang berkolaborasi dengan Belanda. "Kalau lo kasih barang ini ke Belanda, gue pastikan lo nggak balik lagi," ancam Hercules kepada penyelundup itu. Perlahan, meski berbeda metode, Kang Bahar dan Hercules mulai saling menghormati. Malam itu, pasukan TNI bersiap menghadapi serangan Belanda di Bogor. Suara tembakan pertama meletus di tengah malam, menandai dimulainya pertempuran. Pasukan Belanda menyerang dengan senapan mesin dan mortir, mencoba memecah pertahanan TNI. Kang Bahar memimpin pasukan dari sisi hutan. Dengan goloknya, ia memimpin serangan gerilya, melumpuhkan musuh satu persatu. Di sisi lain, Hercules dan anak buahnya melakukan serangan frontal, menarik perhatian musuh. "Hercules, mundur, kau bisa mati di sana," teriak Kang Bahar saat melihat Hercules berlari ke arah artileri musuh. "Belanda nggak bisa ambil tanah ini selagi gue masih berdiri," jawab Hercules sambil terus maju.
Dengan keberanian luar biasa, Hercules berhasil menghancurkan pos artileri musuh. Meski terluka, ia tetap berdiri tegak. Kang Bahar, dengan keahliannya, melumpuhkan komandan musuh. Pertempuran berakhir dengan kemenangan TNI. Pasukan Belanda mundur, meninggalkan jalur logistik yang tetap berada di tangan Indonesia. Setelah pertempuran, suasana di markas berubah. Para tentara dan sukarelawan merayakan kemenangan kecil ini, meski mereka tahu perjuangan masih panjang. Di sebuah tenda, Kang Bahar mendatangi Hercules yang sedang duduk dengan luka di lengannya. "Aku salah menilai kau, Hercules," kata Kang Bahar. "Kau lebih dari sekadar preman." Hercules tersenyum, "Dan lo lebih dari sekadar petani, Bahar. Kalau lo butuh gue lagi, lo tahu di mana cari gue." Keesokan harinya, Hercules kembali ke Tanah Abang, dan Kang Bahar kembali ke Garut. Namun, persahabatan mereka tetap abadi. Mereka berdua dikenang sebagai pahlawan rakyat, dari desa hingga kota. Pesan moral dari cerita ini adalah, kemerdekaan ini diraih oleh keberanian semua anak bangsa, dari jawara di desa hingga preman di kota. Bersama, mereka adalah perisai merah putih. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan cerita ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe.